Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang sempurna, Maha Kuasa, Maha Kudus, yang mau berkorban segala-galanya demi keselamatan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau rindu terjadi mujizat yang terindah di dalam dan melalui kehidupan kami, yaitu setia sampai garis akhir, yaitu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, yaitu taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kebenaran yang mendasar ini, Roh Kudus, berbicara Engkau secara khusus kepada kami semua. Lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Berbicaralah Tuhan, karena kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berdasarkan sejarah gereja, berdasarkan apa? Sejarah gereja, hari-hari seperti ini hari-hari masa penantian. Hari apa? Masa penantian. Setelah kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah, kemudian kita memperingati naik ke surga, dan sebentar lagi kita memperingati Roh Kudus dicurahkan. Memperingati artinya sudah terjadi. Jangan lupa, bahasa asli dalam baca Alkitab adalah Roh Kudus dicurahkan sekali untuk seterusnya. Saya ulangi, sekali untuk seterusnya. Jadi jangan kita nunggu Roh Kudus lagi, tapi Roh Kudus menunggu kita. Ulangi, Roh Kudus ngapain? Menunggu kita. Bukan hanya Dia berdiam dalam diri kita, tetapi Dia menunggu kita untuk kita mau takluk dikendalikan oleh Dia. Kegagalan orang Kristen gak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus terdiri dari dua kata. Ulangi, berapa kata? Sederhana, roh yang menuntun kita hidup kudus. Jangan terjemahkan Roh Kudus dengan sakit sembuh. Jangan terjemahkan Roh Kudus sekedar ekonomi makin dipulih. Tidak, Anda sedang menghina Roh Kudus kalau itu fokusnya. Fokusnya kita harus dikendalikan jadi hidup kudus. Apa itu kudus? Khusus. Ulangi, apa itu kudus? Khusus. Bapak, ibu, suami, istri, saya tanya Anda punya sikat gigi, Anda pakai ganti-gantian atau khusus untuk Anda? Kalau join-join kan itu lucu-lucu sedih kan? Khusus artinya 1 Petrus 2 ayat 9, kita kepunyaan Allah sendiri, khusus untuk Dia. Jangan lagi untuk kita. Kenapa mobil kita dipepet, kita nggak pepet balik? Karena kita khusus untuk Dia. Kenapa istri kita ngomong atau pasangan Anda ngomong, aku nyesel kawin sama kamu, tapi kita bilang, aku nggak nyesel kawin sama kamu. Papa jelek, mama cantik, karena kita dikhususkan untuk Tuhan. Katakan amin. Yes. Kenapa capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, kita tetap bangun pagi baca Alkitab karena kita dikhususkan untuk Tuhan. Kalau Anda bisa khotbah banyak mujizat, tapi Anda maki-maki pasangan Anda sama sekali nggak ngerti Roh Kudus. Jangan pura-pura nggak nyambung. Anda sama sekali nggak ngerti Roh Kudus. Kalau Anda banyak mujizat, banyak pelayanan, banyak KKR, banyak jemaat, tetapi Anda nggak taat pelaku firman, Anda sama sekali nggak ngerti Roh Kudus. Ini penting sekali supaya kita jangan kecewa. Masa penghakiman. Mari kita baca makna di balik pekerjaan Yesus dan Roh Kudus curahkan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19.
Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan. Perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat. Juga perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir ayat 19, kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lanjut. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita sama-sama, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, apa arti ikut laku? Kristen. Apa arti ikut laku? Kristen. Apa arti ikut laku? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya untuk memaknai kebenaran firman hari ini. Saudara yang kekasih, kenapa sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan berulang-ulang berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih digunakan Yesus kepada Petrus itu kata agape, agapo, yaitu mengasihi tanpa syarat. Fokusnya kewajiban, bukan hak. Fokusnya ketaatan, bukan berkat. Catat, catat, dan catat. Agape, agapo. Petrus menjawab 2 kali tanpa dia pikir. Ketiga kali dia nangis. Ayat 17 tampilkan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape?" Baru sadar Petrus. Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan engkau Tuhan tentang hidupku.
Aku gagal mengasihi engkau dalam agape. Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi engkau di sini ucapan Petrus yang ketiga kali bahwa aku mengasihi engkau menggunakan kata kasih filio. Mengasihi seperti bersaudara yang bisa terganggu oleh kelakuan saudaranya, yang bisa terganggu oleh situasi dan keadaan, yang tidak bersifat kekal. Tetapi Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku, artinya berikan dirimu diproses supaya kasih filio itu menjadi kasih agape. Maka inilah akhirnya Petrus, akhirnya dia benar-benar mengasihi agape, disebut pada ayat 18, 19. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Hidupku tetap aku lagi. Itu kan yang terjadi banyak orang Kristen. Istriku marah, aku marah. Mau apa lo? Aku gak mau baca Alkitab hari ini, ya terserah. Hidupku tetap aku lagi. Mau bohong, gak bayar iuran di RT, ya suka-suka saya. Hidupku tetap aku lagi. Bahkan sekarang ada orang Kristen cerai. Ya, saya gak cocok sama dia. Gak bisa, gak mau saya tetap mau cerai. Hidupku tetap aku lagi. Ini kan Kristen rusak. Tetapi maulah kau kasih filio, tergantung situasi dan keadaan diproses sehingga kau mau jadi dewasa Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau, lanjut, ke tempat yang tidak kau kendaki. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Akibatnya ayat 19 dinyatakan, digenapi. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan dia hidupnya bukan dia lagi tapi Kristus. Yaitu dia mati dalam konteks setia memuliakan Allah. Tepuk tangan yang keras. Maka itulah arti Kristen. Ciri utama Kristen bukan bisa khotbah Bapak Ibu. Makanya gak semua orang Kristen bisa khotbah. Makanya bisa khotbah bukan ukuran rohani. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Makanya sakit sembuh hanya boleh sampai limit tertentu. Lama-lama sakit sembuh ini kebodohan. Karena kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Kok gak rela wajah Anda ini? Saya ulangi, jawab Bapak Ibu. Jawab Bapak Ibu. Saya ulangi, jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Jangan sesat. Ini penting. Makanya saya ulangi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali, ngamuk Anda. Ngerti gak? Jawab, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Surga. Kalau gak percaya matilah nanti malam. Bagus sekali surga itu. Surga lebih bagus daripada Singapura. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen lama-lama bodoh-bodoh loh. Maafkan saya habis khotbah ini gak diundang lagi gak apa-apa. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Lama-lama Kristen ini bodoh-bodoh loh. Kalau terlalu suka kesembuhan, makin sesat kita ini. Amin. Gak rela Anda nih.
Halo, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Penyembahan dengan cara bukan ciri utama Kristen. Bahasa roh bukan ciri utama Kristen. Pelaku firman itu ciri utama Kristen. Ini penting sekali. Sedih saya lihat ada pengkhotbah, jemaatnya puluhan ribu, tapi dia tidak pelaku firman. Sedih saya banyak orang mendoakan asal sakit sembuh, sembuh. Setiap dia berdoa sembuh, tapi nggak pelaku firman. Udah jauh-jauh Tuhan peringati Kristen model begini, ini kekejian. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Catat dong, jauh-jauh hari Tuhan ingatkan. Jemaat, Petrus dan kawan-kawan, orang Kristen di Cirebon, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam khotbah, mujizat, penyembahan? Bukan. Melainkan apa? Pelaku firman. Khotbah belum tentu pelaku firman. Makanya Bapak Ibu, jangan lihat rohani pengkhotbah saat dia khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani gak, pelaku firman gak? Ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pelaku. Kenapa? Banyak orang sekarang khotbah, mujizat, penyembahan dianggap itu rohani. Akibatnya apa? Ayat 22. Karena pada hari terakhir Petrus dan kawan-kawan, pada hari terakhir jemaat di Cirebon, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi apa kata Tuhan ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu, yang bernubuat, aku gak pernah kenal kamu, yang banyak mujizat, aku gak pernah kenal kamu, karena kamu dalam ibadah kamu rohani, dalam kehidupan sehari-hari, kau gak pelaku firman. Enyahlah engkau sekalian daripadaku, pembuat kejahatan. Mengerikan. Ini kategorinya banyak, bukan sedikit, banyak. Jangan pura-pura gak nyambung, banyak. Sedih saya lihat orang Kristen sekarang, khotbahnya bagus, nyelewengnya bagus. Itu yang saya bilang, menyembah gemetar-gemetar, pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kadang-kadang penipu-penipu kita Kristen ini. Kelakuan sehari-hari. Ulangi apa? Yes. Itu mati memuliakan Allah kalau kita melakukan firman Tuhan sampai mati. Ini penting Kristen supaya kita jangan berfokus kepada yang gak utama. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan sakitmu gak sembuh. Karena itu gak ada kaitannya Anda masuk neraka. Ini penting. Nah, worship leader saya dulu orang Ambon. Ganteng, tinggi besar, ganteng. Kayak saya kata orang buta. Yang gitu ketawanya nyakitin. Mantan narapidana. Ulangi Pak. Gak ada masalah. Mantan narapidana. Jawab Bapak Ibu, mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Mantan pemalas atau mantan rajin? Mantan pelit atau mantan pemberi? Mantan sombong atau mantan rendah hati? Ngerti gak sih? Ngerti kan? Kenapa Anda ngerti bohong Anda, pemarah Anda, pelit Anda, sombong Anda belum mantan sampai sekarang? Belum mantan-mantan. Mantaninlah. Katakan amin. Mana ada bagusnya? Aku mantan sakit kanker. Mantan sakit kanker tetap ke neraka. Kalau bohong Anda belum mantan. Cerdaslah. Kalau mantan pembohong ada unsur bertobat. Kalau mantan kusta belum ada unsur bertobat.
tapi jujur. Mana orang lebih kagum? Lumpuh berjalan atau orang jadi jujur? Mana lebih kagum orang? Yang lumpuh berjalan atau orang jujur? Lumpuh berjalan. Karena banyak orang belum tuntas dukunnya. Mana orang lebih kagum? Melihat seorang istri tunduk pada suaminya atau melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit? Mana lebih kagum? Mayat bangkit atau istri lemah lembut? Mayat bangkit. Makanya orang Kristen gampang dibohongi. Itu nggak ada nilainya mayat bangkit. Makanya saya bingung, ada orang mati didoakan supaya bangkit. Ada apa Kristen ini? Karena nggak ngerti hati Kristus. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Jika mayat bangkit, nggak ada sorak-sorai di surga. Ayo dong. Khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah kebenaran sejati. Supaya kita ngerti, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 13. Apa 1 Korintus 13 ayat 13? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah, karya terbesar dalam hidupku. Lanjut, pengorbananmu yang karya terbesar ini hanya benar kita responi kalau kita mengasihi Tuhan. Karena kasih itu yang terbesar. Kalau Anda bisa khotbah, banyak mujizat, bisa menyembah, tapi nggak mengasihi Tuhan, Anda nggak ngerti karya terbesar. Hanya dengan mengasihi Tuhanlah kita bisa memaknai kekristenan yang benar. Karena yang terbesar adalah kasih. Malanglah nasib Anda dan saya kalau kita aktif di gereja, aktif melayani, banyak mujizat, jemaat ratusan ribu, tapi tidak mengasihi Allah. Karena orang kalau tidak mengasihi Allah, orang itu nggak ngerti arti Kristen. Ikutlah aku. Yang terbesar Allah kasih. Lihat ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Jadi mana yang kekal? Kasih. Jagalkus, jangan gagal fokus. Saya sedih, saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi saya nggak pernah tertarik menulis gelar saya di nama saya. Karena itu nggak penting. Banyak teman saya doktor teologi. Saya kasih tahu doktor teologi dibutuhkan gereja. Tapi pengetahuan yang bagus tentang teologi tidak bersifat kekal. Karena pengetahuan akan lenyap. Kalau Anda bisa mengajar teologi tapi tidak pelaku firman, nggak mengasihi Tuhan, selesai. Jawab, bahasa roh kekal gak? Lah itu berhenti. Saya sedih ada pendeta berkata, oh di surga kita nanti bahasa roh. Kagak. Kalau gak percaya matilah nanti malam ke surga lah. Enggak. Bahasa roh akan berhenti. Makanya bahasa roh bukan ciri utama orang Kristen. Jangan ada di antara kita anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Jangan anti bahasa roh. Sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Karena itu bukan representatif rohani. Termasuk nubuat. Yang kekal itu kasih. Makanya kesimpulan dari karya Kristus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tampilkan Yohanes 14 ayat 15 operator. Yohanes 14 ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku? Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, dengar baik-baik. Anda dan saya tidak pernah
benar, memaknai rohani yang bagus, memaknai hamba Tuhan yang diurapi, kalau nggak mengasihi Tuhan, Anda sama sekali nggak ngerti rohani. Anda sama sekali nggak mengerti apa arti hamba Tuhan yang diurapi kalau tidak mengasihi Tuhan. Makanya hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Rohani yang benar adalah mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi adalah mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu, Bapak Ibu anak-anak sekalian. Cuma satu caranya. Apa caranya? Kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu apa? Pelaku firman. Yaitu apa? Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Apa itu? Perintah dan janji. Fokus orang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat, orang mengasihi Tuhan, dikejar janji Tuhan. Orang taat tidak mengejar berkat, berkat yang mengejar orang taat. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Makanya jangan pernah khotbah-khotbah berkat-berkat lah. Jangan khotbah-khotbah janji Tuhan. Jangan khotbah-khotbah kesembuhan. Khotbahkanlah ketaatan, sehat rohani Anda. Nah, worship leader saya ini mantan narapidana, asal mimpin pujian bagus sekali. Suaranya bagus, penghayatan lagu bagus. Sampai orang suka terangkat ikut kalau dia mimpin pujian. Menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenangkan. Bagus sekali. Tapi itu yang saya bilang. Satu kali saya ketemu dia, saya naik mobil, dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Saya berhenti, saya turunkan gajah. Stop. Balik. Kamu mendukakan Roh Kudus, balik. Apa dia bilang? Salam Pak Pendeta. Enggak usah salam. Balik. Kamu melawan Roh Kudus ini. Roh Kudus tertib. Tersinggung dia. Dia pinggirkan motornya, dia samperin saya. Dia buka kancingnya 3 atau 4. Dia tunjuk tato salib di dada dia. Pak Pendeta Ridwan, saya mengasihi Tuhan. Ada salib di dadaku. Saya bilang apa? Jangan bodoh. Di Bukit Golgota ada 3 kayu salib. Yang kau pakai ini salib sebelah kiri Yesus. Salib sebelah kiri Yesus. Jangan pura-pura gak nyambung. Salib, semua itu salib. Tapi yang Anda pakai salib Yesus atau salib sebelah kiri Yesus? Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu. Kalau Anda punya kalung salib, ada salibnya. Tapi Anda suka ngelawan suami, saya peringatin Anda. Salib di kalung Anda itu salib sebelah kiri Yesus. Gak usah ketawa, bertobat aja. Nyambung gak sih? Nyambung gak sih? Ya nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Ya nyambunglah. Bapak-bapak, kalau di rumah Anda ada salib, di ruang tamu, di kamar tidur ada salib. Tapi Anda suka maki-maki istri Anda, salib di kamarmu itu salib sebelah kiri Yesus. Karena Kristen itu bukan lambang-lambang. Sudah disalibkan gak manusia lama Anda. Yang pemarah itu, yang pembohong itu, yang ngelawan suami itu. Salibkan dong. Supaya salib di rumah Anda itu salib Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Kadang-kadang atau seringkali orang Kristen itu hanya di lambang-lambang, hanya di upacara. Jangan lihat rohani orang ketika mimpin pujian, jadi singers, nari-nari tadi di sini, semuanya bagus. Tapi kalau semua kita ini nggak pelaku firman, ini semuanya sinetron. Sinetron semua ini. Sinetron semua. Akhirnya kita kira khotbah berapi-api bagus. Nggak berubah kelakuan.
Samanya bohong. Termasuk anak-anak sekalian. Kalau kalian nari itu bagus. Tapi kalau kalian melawan orang tua, kalian itu menyakitkan hati Tuhan. Kalau malas belajar, itu namanya nggak ada rohaninya. Tari-tarian tadi itu hanya sekedar upacara. Tanpa dampak rohani. Kalau Anda musuhan sama teman Anda nggak ngomongan sama adik kakak Anda nggak ngerti rohani. Ini penting karena Kristen itu bukan sekedar ritual, harus spiritual. Lihat ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini semua jadi ritual kalau nggak pelaku firman, kalau nggak mengasihi. Dengar baik-baik Bapak Ibu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini terjemahannya bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Hanya ritual. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semua itu ritual tanpa spiritual, karena aku sama sekali gak ada berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta. Tidak sedikit pengusaha, orang-orang kaya memberikan persembahan untuk bangun gereja dan sebagainya. Tapi saya ingatkan mereka, kalau kalian mendukung pembangunan gereja, mendukung pelayan, puji Tuhan. Tetapi kalau kau cerai, kau berzina, kau sama sekali gak ada faedahnya persembahanmu ini. Sama sekali gak ada faedahnya. Makanya sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Ada orang kaya sini? Ada orang kaya? Jujur, banyak gak orang kaya sombong? Banyak. Dan Tuhan berkata apa? Orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena kita kira kekayaan itu identik dengan berkenan di mata Tuhan. Belum tentu. Kalau Anda tidak mengasihi, sedikit pun gak ada faedahnya bagi Tuhan. Ini penting. Makanya sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Jujur, ada gak orang miskin sombong? Ada juga loh. Ada loh. Ada orang miskin gak sini? Ada orang miskin gak? Ada juga orang miskin sombong. Sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Supaya jangan sempurna penderitaan Anda. Dari aspek ukuran agak mending loh orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka. Bener loh. Orang kaya masuk neraka agak enak sedikit di bumi. Kalau orang miskin masuk neraka, di bumi susah, terus masuk neraka lagi. Kok sempurna banget penderitaan Anda? Kok penderitaan berseri? Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya, sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya, karena saya sayang sama Anda. Katakan amin. Iya. Mulai ngelawan wajah Anda ini. Ini penting. Makanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku supaya memaknai Jumat Agung? Kristus mati karena dosa-dosa kita. Apa arti dosa? Tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Tidak taat. Kenapa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kasih itu paling bernilai, sikap kita harus taat. Lawan kasih, dosa. Catat baik-baik. Lawan kasih, dosa. Karena kasih itu taat, melakukan segala perintah Tuhan. Kalau dosa tidak taat. Makanya kalau Anda memaknai dosa dengan sekedar mencuri, sekedar berzina, Anda salah. Kalau Anda gak taat, sama buruknya Anda dengan berzina, sama buruknya dengan Anda korupsi. Tidak taat sama dengan dosa. Ini penting. Pak Pendeta, suamiku nyeleweng. Aku mau cerai. Jangan, Bu. Ibu nyeleweng gak? Oh enggak, saya gak nyeleweng. Saya gak nyeleweng. Suaminya nyeleweng. Iya, waduh jahat suamimu itu. Gak taat dia. Kalau gak bertobat masuk neraka dia. Iya Pak Pendeta. Sekarang saya tanya,
Suamimu nyeleweng. Kamu tetap nggak satu tempat tidur sama suamimu, satu kamar? Nggak mau, saya nggak mau. Berarti Anda juga nggak taat. Nanti suamimu yang berzina masuk neraka, kau juga masuk neraka. Lu kok sama? Aku nggak berzina. Ya karena lu nggak taat. Nyambung nggak sih? Ini penting supaya Anda ngerti Kristen. Aku nggak berzina, tapi aku nggak mau lagi sama suamiku. Itu namanya nggak taat juga, sama-sama masuk neraka juga. Ada nggak di hadapan Tuhan dosa besar, dosa kecil? Nggak ada. Sama Tuhan apa? Upah dosa adalah udah. Nggak dibilang upah dosa berzina maut, upah dosa nggak taat sama suami nggak maut, nggak ada. Upah dosa maut. Kecewalah Anda kalau kelakuan pasanganmu itu jahat, membuat kau tidak pelaku firman. Maka catat baik-baik. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang gak taat, orang itu gak ngerti, ikutlah aku. Orang gak taat, orang itu gak ngerti Kristen. Orang gak taat, orang itu menghina kematian Kristus karena dosa-dosa kita. Dan menghina kebangkitan Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Dosa enggak taat, maka mengasihi Tuhan taat. Maka orang Kristen harus menang atas dosa, menang atas segala ketidaktaatan. Bagaimanapun kelakuan istri kita, bapak-bapak. Bapak-bapak lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu? Ada enggak? Ada. Loh Pak Ridwan, istriku cerewet. Gak ada kaitannya kita mengasihi istri kita dengan kelakuan istri kita. Gak ada kaitan. Loh dia cerewet sekali loh. Udah 5 tahun menikah, 20 tahun menikah, tetap dia cerewet. Gak ada kaitannya. Jangan korbankan ketaatan mengasihi istri karena kelakuan istri. Supaya jangan Anda binasa. Gak ada amin kalau kau begini. Mulai menderita muka Anda. Hai suami, kasihlah istrimu. Kita mengasihi istri kita bukan karena kelakuan istri kita. Karena fokus kita bukan kelakuan istri kita. Fokus kita Tuhan penebus kita. Kita mengasihi istri kita karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan segala perintahnya. Ini penting supaya Kristen kita taat sampai mati, jadi pelaku firman. Bagaimanapun kelakuan istri kita. Bapak-bapak lihat saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada ibu-ibu di sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Tetapi catat baik-baik. Tidak ada kemungkinan. Saya ulangi. Tidak ada kemungkinan kehebatan cerewet istri saya membatalkan firman Tuhan, kasihlah istrimu. Gak bisa. Gak berbobot cerewet istri saya sampai saya korbankan ketaatan mengasihi dia. Enggak. Jangan gagal fokus. Kita mengasihi istri kita gak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Sekalipun dia menyeleweng, catat dong baik-baik. Sekalipun pasangan kita nyeleweng, jangan pernah korbankan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Kenapa kita nggak mau taat sampai mati? Karena nggak mengerti. Karya terbesar dalam hidupku pengorban. Ini seringkali nggak dihayati. Makanya Tuhan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tanduklah suamimu. Ada nggak? Oh kirain udah ganti. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Oh Pak Ridwan, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya Anda tunduk pada suami dengan kelakuan suamimu. Banyak orang Kristen sesat. Pendeta akhirnya meninggalkan istrinya karena istrinya cerewet, dia akhirnya dia nyeleweng. Selesai kamu, selesai kamu. Hai hambaku yang jahat, aku tidak kenal kau. Kenapa kau korbankan ketaatan? Karena kelakuan pasanganmu, karena fokusmu bukan Tuhan, fokusmu kelakuan pasanganmu. Sesat Kristen. Ini mengerikan karena nggak mengerti. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
taat tanpa syarat. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Ini mujizat tertinggi dalam kekristenan. Memaknai Jumat Agung Paskah, kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Tanpa kasih kita nggak ada gunanya. Loh Pak Rituan, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya ibu-ibu. Tuhan nggak pernah berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik dan rohani. Yang kasar lawan aja bleh. Nggak ada. Nggak ada. Sesat nggak ada. Makanya kalau memaknai kekristenan tidak taat absolut, sama sekali Anda nggak ngerti karya terbesar Kristus. Makanya buka Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5. Bapak ibu, suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, kakak adik, dengan ipar, dengan besan, dengan siapapun kamu dalam ibadah di tempat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Sangkal diri supaya taat. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Pikul salib. Sama-sama kita baca Bapak Ibu anak-anak sekalian. 1, 2, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taatlah engkau bapak-bapak mengasihi istrimu bagaimanapun kelakuan istrimu. Taatlah engkau ibu-ibu tunduk pada suamimu bagaimanapun kelakuan suamimu. Dan taat sampai mati. Itu Kristen. Ikutlah aku. Supaya apa? Kita hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Kristus yang bagaimana? Yaitu memiliki pikiran dan perasaan terhadap Kristus yang harus kita terapkan. Taat sampai mati. Itu Kristen. Sakitmu sembuh, puji Tuhan. Nggak sembuh, puji Tuhan. Nggak ada masalah. Anda bisa khotbah, puji Tuhan. Nggak bisa khotbah, puji Tuhan. Karena bukan itu ukuran. Anda bisa bahasa roh, puji Tuhan. Anda nggak bisa bahasa roh, puji Tuhan. Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya taat sampai mati. Itu Kristen. Akhirnya Petrus genapi. Perhatian baik-baik. Kenapa Tuhan mengatakan yang terakhir sebelum dia naik ke surga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tampilkan operator 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Absolut. Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, ini mutlak. Kalau orang khotbah jemaatnya penuh ribu tetapi tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Pengkhotbah banyak mujizat tapi dia mengkhianati perkawinan, dia sombong, dia main-main dalam dosa, orang itu nggak kenal Allah. Doktor teologi, ahli dalam mengajar teologi, tapi cerai, orang itu tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu kasih. Apa itu kasih? Melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Catat dong baik-baik. Allah adalah kasih. Ulangi. Allah adalah kasih. Catat, tolong perhatikan. Allah adalah kasih, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Image of God. Imago Dei. Maka karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia itu makhluk kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus simpulkan makhluk kasih. Adam dan Hawa karena makhluk kasih, Tuhan fasilitasi supaya mereka bisa
aktualisasi diri sebagai makhluk kasih. Apa itu? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, maka Tuhan fasilitasi Adam dan Hawa. Semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, boleh kau makan. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Apa maknanya? Banyak orang gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Sampai-sampai ada orang menyebut nama buahnya buah kuldi, buah simalakama. Itu buah kurang kerjaan. Fokusnya bukan buahnya. Apakah itu rambutan? Apakah itu mangga gedong? Apakah itu durian? Gak ada masalah. Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya apa? Perintahnya. Ulangi. Jangan kau makan buah itu. Itu kalimat perintah. Bukan buahnya fokusnya. Ketaatan fokusnya. Maka kata berikutnya. Kalau kau makan kau akan mati. Bukan pada buahnya yang membuat kita mati. Artinya kalau kau nggak taat kau mati. Bukan buahnya, bukan pohonnya, tapi perintahnya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Aku makhluk kasih, kuciptakan kau makhluk kasih, maka kau harus taat. Jangan kau makan buah itu. Artinya Bapak Ibu, maknai kekristenan seperti Yesus hidup di dunia, taat sampai mati. Maknai kekristenan mengasihi Tuhan dengan mengasihi Dia, taat melakukan perintahnya sampai mati. Itu paling bernilai dalam kekristenan. Kenapa? Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita mengakui aku ciptaanmu Tuhan, kau penciptaku. Hanya ketaatan, bukan nyanyian, ketaatan. Hanya ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui kau penebusku, kau lunas bayar aku hambamu. Hanya ketaatan. Walaupun gak diucapkan, kalau Anda menjadi pelaku firman, di situ hidupmu berbobot mengakui Yesus itu penebusmu, juru selamatmu. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui kau Tuhanku, kau Rajaku. Semua nyanyian-nyanyian, khotbah-khotbah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan tidak berbobot kalau enggak didasari ketaatan. Ini penting supaya Anda mengerti, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Anda mengerti memaknai Jumat Agung Paskah. Kenaikan Yesus kedua kali, Roh Kudus curahkan. Ketaatan sampai mati. Ini penting. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita sedang menyembah Tuhan. Semua penyembahan-penyembahan di gereja, di persekutuan, semua khotbah-khotbah, bahasa roh, nubuat, mujizat tanpa ketaatan, akhirnya semuanya itu berbobot ritual tanpa spiritual. Catat baik, catat baik. Semuanya itu ritual tanpa spiritual. Sehingga ada orang bernubuat, ada orang melakukan mujizat dan bilang, aku gak kenal kau. Enyah kau maupun kejahatan. Karena kau hanya ritual tanpa spiritual. Karena ketaatan yang membuat khotbah itu spiritual. Ketaatan yang membuat penyembahan itu spiritual. Ketaatan yang membuat mujizat-mujizat itu spiritual. Ketaatan yang membuat semua apa yang kita kerjakan itu spiritual. Ketaatan. Ini penting. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Catat baik-baik. Ketika Adam dan Hawa tidak taat. Hawa cuma sederhana loh. Diambil satu buah. Satu loh. Dia makan, dia bagi suaminya. Langsung diusir. Keluar. Karena ketidaktaatan yaitu dosa. Yang mampu membuat kita putus hubungan dengan Allah. Ayo Bapak Ibu, anak-anak muda. Lihatlah yang serius. Menurut Tuhan serius. Kanker gak serius. Maafkan saya, Anda sampai mati gak punya anak. Gak serius. Gak usah lagi doa puasa supaya sembuh. Gak usah lagi doa puasa supaya punya anak. Doa puasa supaya kita korbankan ketidaktaatan. Hidupkan ketaatan.
tepuk tangan yang keras. Yes, ini Kristen yang benar. Doa puasalah, bagaimanapun kelakuan pasangan kita, kita tidak pernah mengkhianati perkawinan kita. Itu Kristen. Sakitmu sembuh, puji Tuhan. Gak sembuh, puji Tuhan. Kau taat, puji Tuhan. Kau gak taat, binasalah Anda. Kalau kau makan buah itu kau akan mati. Artinya ketidaktaatan itu serius. Anak-anak muda, anak remaja. Kalau kau melawan orang tua itu serius nak. Apapun alasanmu, jangan lawan orang tua. Apapun alasanmu. Gak taat itu serius. Anak-anak muda, kau pacaran seenaknya itu serius. Tidak taat serius. Bapak, ibu, anak-anak, Anda kalau nggak baca Alkitab tiap hari itu serius. Anda kalau buka situs porno itu serius. Anda kalau homoseks, lesbian, berzina itu serius. Karena ada unsur ketidaktaatan di balik itu. Kalau kau kanker nggak serius. Kalau malam ini kau mati nggak serius. Kalau kau taat. Kau malam ini mati kalau nggak taat, serius. Karena kau binasa. Ini penting dikhotbahkan terus menerus sampai kedatangan saudara kedua kali. Makanya perhatikan. Markus 1 ayat 42 sampai 45. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Markus 1 ayat 42 sampai 45. Perhatikan. Jangan gagal bos. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kata apa yang menerangkan keterangan waktu di sini Bapak Ibu? Kata apa? Seketika. Jawab Bapak Ibu. Membuat lumpuh berjalan, Tuhan perlu tahunan atau seketika? Membuat laut terbelah, Allah perlu tahunan atau seketika? Membuat Lazarus bangkit, Allah perlu tahunan atau seketika? Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Di balik keterangan waktu ini, janganlah sesat, siumanlah. Artinya seketika, artinya apa? Umatku, ini mujizat terendah. Ini mujizat terendah. Karena enggak perlu panjang-panjang. Seketika. Dengar baik-baik. Ibu-ibu lihat saya. Ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suami. Itu seketika atau pelajaran seumur hidup? Itu mujizat terindah. Kalau Anda nggak mau tunduk juga sama suami, memang Anda degil. Tolong tersinggunglah. Itu mujizat mulia karena nggak bisa seketika. Bapak-bapak membuat kita sabar. Istri kita marah-marah, kita nggak buka mulut. Dia marah-marah, kita ngomong sama Tuhan dalam hati. Tuhan, cocok banget aku sama nih orang, Tuhan tolong lestarikan dia. Itu nggak bisa seketika. Itu pelajaran seumur hidup. Siumanlah Anda. Orang lebih suka lumpuh berjalan, mayat bangkit daripada pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari termasuk tunduk pada suami, mengasihi istri karena sesat. Catat dong baik-baik. Kok suka sekali yang seketika-seketika? Bali itu mujizat terendah. Saking rendahnya, sakit sembuh nggak menyelamatkan. Saking rendahnya, laut terbelah nggak menyelamatkan. Jawab, setelah terbelah mereka jalan ke tanah perjanjian. Mana lebih banyak? Binasa di tengah jalan atau sampai ke tanah perjanjian? Binasa. Karena nggak taat. Jangan kagumi laut terbelah. Kagumlah ketaatan. Supaya Anda ngerti. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini yang harus dikhotbahkan terus menerus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Makanya karena ini mujizat yang nggak utama. Ayat 43. Ayat 43. Ayat 43. Dengar baik-baik. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan apa? Peringatan keras. Kenapa? Karena serius. Gak mungkin Alkitab menulis peringatan keras kalau gak serius. Apa peringatan keras? Dilarang memberitakan mujizat-mujizat kesembuhan. Ini Alkitab. Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Yaitu apa? Beribadah. 10 orang sakit kusta. Semuanya sembuh.
Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Satu, kenapa? Beribadah dia balik tersungkur di bawah kaki Yesus. Yang 9 apa? Bersorak-sorai, aku sembuh, Yesus yang menyembuhkan aku sembuh, Yesus. Halo, enggak usah diberitakan itu. Ingatlah, ini peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Ini Alkitab ayat 45. Seringkali orang pendeta hamba Tuhan enggak membacanya, susah. Tetapi apa? Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarnyakan kemana-mana, sebagaimana banyak orang Kristen, sebagaimana banyak pendeta hamba Tuhan. Ini bahaya. Tolong baca dong. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, lanjut. Sehingga Yesus gak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Karena apa? Orang lebih suka sakit sembuh daripada dibongkar dosanya. Orang lebih suka mujizat daripada bertobat. Khotbah-khotbah berkat-berkat, khotbah-khotbah mujizat seringkali menghalangi khotbah beritakanlah Injil. Catat baik. Ini Alkitab. Yuk kita buka Lukas 24. Lukas 24. Supaya kita ngerti Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Lihat Lukas 24. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa itu? Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Apa itu mereka mengerti kitab suci? Ayat 46. Sama-sama. Ayat 47. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus. Kata kuncinya harus. Kata kuncinya harus. Kata kuncinya harus. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita tentang kesembuhan enggak harus dikhotbahkan. Berita tentang pengampunan dosa dan bertobat itu yang harus dikhotbahkan. Makanya kalau sakitmu sembuh kau enggak bertobat tetap masuk neraka. Kalau kau mobilmu Innova jadi Alphard, kau enggak bertobat tetap masuk neraka. Ini yang harus diberitakan. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Setelah itu sakitmu sembuh, puji Tuhan. Enggak sembuh, puji Tuhan. Karena bukan itu ciri utama kekristenan. Bertobat, berubah kelakuan, pelaku firman. Itu ciri utama Kristen. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Karena pelaku firman itu ciri utama Kristen. Khotbahlah yang benar. Bagaimana orang bertobat? Sakit sembuh atau enggak sembuh bukan berita utama. Ini penting karena banyak orang Kristen, bahkan banyak hamba Tuhan kayak orang tadi memberitakannya kemana-mana. Akhirnya berita tentang pertobatan terhambat karena orang lebih suka sakit sembuh daripada bohongnya kebongkar. Lebih suka bagaimana ekonominya makin baik daripada kelakuannya berubah. Tolong jawab Bapak Ibu, tolong jawab Bapak Ibu. Mana orang Kristen lebih suka dikabulkan doanya? Tuhan tolong gajiku tahun depan naik. Dengan doa begini, Tuhan naik enggak naik gajiku, tetap aku taat memberikan perpuluhan. Mana lebih suka? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Makanya binasa orang Kristen ini. Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mana seorang ibu suka doa puasa? Tuhan tolonglah, sampai nangis-nangis. Tolonglah. Aku divonis kanker. Tolong Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dalam sembuhkan aku percaya sakitku sembuh. Daripada doa puasa sambil nangis-nangis. Tuhan tolonglah. Aku kok masih gampang ngelawan suami. Tolong aku gak ngelawan suami. Bagaimanapun aku tunduk. Yang pertama atau yang kedua? Jangan ada dusta di antara kita lah. Yang pertama yang paling banyak berdoa. Makanya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil. Karena lebih suka sembuh daripada pelaku firman. Nanti Tuhan Yesus nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana nih?
Ini penting sekali Bapak Ibu. Perhatikan. Jangan serupa dengan dunia ini. Ulangi apa? Dengar baik-baik. Jangan. Kalau itu Tuhan katakan Alkitab Roma 12 ayat 2. Berarti ada unsur larangan. Kalau ada unsur larangan itu serius. Tapi mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia. Tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab yang keras. Agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Kalau penjahat sampai suka kesembuhan, berarti kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Penjahat pun suka. Penjahat pun suka. Jawab, ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Balas kejahatan dengan kebaikan, ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Enggak juga. Enggak juga. Aduh Kristen. Suka sakit sembuh nggak? Suka membalas kejahatan kebaikan. Mau ke di mana hubungan kita ini Bapak Ibu jemaat? Mana hubungan yang baik dengan Tuhan? Ketaatan. Doa puasa bagus. Tapi kalau nggak taat semuanya itu hanya ritual tanpa spiritual. Pelayanan kemana-mana bagus. Tapi itu ritual tanpa spiritual. Kalau kita nggak pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sampai mati. Ini penting sekali. Makanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bali. Yohanes 21 ayat 18. Sakit sembuh, laut merah terbelah, Lazarus bangkit, itu seketika. Jangan lagi itu anggap nilai, karena itu seketika. Karena makna itu mujizat terendah. Tetapi untuk mengasihi suami istri, sesama bahkan musuh, itu nggak bisa seketika. Itu proses sangkal diri pikul salib. Itu proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kristus adalah makhluk kasih. Kita harus seperti Yesus, taat sampai mati. Maka kita proses. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Saenake dewe, hidupku tetap aku lagi. Saya sebelum menikah, saya sudah KKR kemana-mana di Indonesia ini. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Sebelum menikah, saya sudah khotbah kemana-mana, KKR di mana-mana. Saya sudah dosen teologi. Begitu menikah, baru saya ngerti saya masih kanak-kanak. Makanya rohani itu kelihatan di perkawinan bukan di khotbah. Ketika saya ketemu wanita Tionghoa, ini Aiwo. Kami menikah, ketahuan saya kanak-kanak. Tiap hari Minggu saya khotbah 6-7 kali. Pulang saya tentu capek. Istri saya yang sangat memperhatikan. Papa langsung mandi. Kita doa, kita tidur ya. Papa udah makan, udah. Mandi selesai, kemudian doa, tidur. Saya teringat. Ada bola siaran langsung AC Milan dengan Juventus. Saya suka sekali dengan Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Mama tidur. Papa capek. Ayolah tidur pak. Enggak, mama kalau tidur aja. Nggak usah nyanyi. Aku mau nonton bola. Seenake dewi. Padahal KKR. Kanak-kanak. Begitu saya nonton seru. Istri saya mulai tidur. Saya nonton seru banget. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Ridwan. Coba lihat ke belakangmu. Apa Tuhan? Istri saya. Dengar baik-baik. Suami istri adalah satu. Jangan lagi kau seenaknya hidup. Lihat yang televisi. Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. Ada nggak kau hubungan family? Aduh Tuhan. Enggak Tuhan. Kenapa kau pelototi dia bukan istrimu yang kau tatap?
Tuhan, aku masih kanak-kanak Tuhan, walaupun KKR Tuhan, walaupun dosa, aku masih kanak-kanak. Saya minta ampun. Saya ambil remote televisi, saya bunuh mereka. Mati kalian semua, mati mereka. Halo, gak bisa seenaknya. Kanak-kanak, biarpun kau berjenggot, kau udah beruban. Kalau kau seenaknya hidup, kau masih kanak-kanak. Jangan gak pura-pura gak dengar. Siumanlah kanak-kanak. Anak-anak muda, jangan lagi main game 2 jam 3 jam. Bukan seenaknya kamu hidup. Nyambung gak sih? Belajar 1 jam bosan, main game 4 jam sukacita, disuruh berhenti marah. Karena gak ngerti rohani yang benar. Dikotbahkan sakit sembuh, bukan bicara ketaatan. Dikotbahkan mujizat-mujizat janji Tuhan, bukan perintah Tuhan untuk ditaati. Makin jauh kita dari kebenaran. Makanya begitu saya menikah, kelihatan lu masih kanak-kanak Rituan. Walaupun dikagumi banyak orang, di rumah kau masih kanak-kanak. Diproses saya supaya mengasihi. Itu proses, gak bisa seketika. Apa itu? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan apa? Dan apa? Orang lain akan mengikat engkau dan apa? Membawa engkau ke tempat apa? Yang tidak kau kehendaki. Baru rohaninya keren. Yang gak nyaman tetap taat. Makin gak cocok makin taat. Itu Kristen. Makanya Mazmur 23 seringkali orang khotbahkan bukan pada utama. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Bukan itu bahasanya. Yang benar, Tuhan adalah gembalaku. Aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Terjemahannya gak pas. Akhirnya dikhotbahkan apa? Percayalah ikut Tuhan, pasti kita berlimpah. Yang gak punya mobil, yang gak punya rumah, dapat rumah. Salah, ngawur. Karena gak ngerti firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Karena Yesus membuat aku terpesona. Maka mobilku yang sederhana gak membuat aku iri dengan orang lain. Karena Tuhan cukup bagiku. Siapa gerangan padaku di bumi selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Siapa yang gerangan yang ada padaku di surga? Selain engkau Yesus, nggak ada yang kuingin. Tuhan, karena itu katanya lihat ayat 2-3. Lihat, perhatikan supaya kita ngerti. Kita pergi, kita letakkan tangan ke tempat yang tidak kehendaki. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang keterangan tempat 2. Berumput hijau, air tenang. Ayat 3. Yang menjagarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam. 3. Dengar dong baik-baik, dengar baik-baik. Rumput hijau, air tenang, lembah kekelaman. Ulangi. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau baca bahasa aslinya, rumput hijaunya kata benda tunggal. Karena ini ditulis di Timur Tengah, bukan di Bogor. Rumput hijaunya banyak. Tunggal. Air tenang, ini tunggal. Karena ditulis di Timur Tengah, bukan di Jakarta. Hujan sebentar banyak air tergenang. Tunggal. Lembah kekelaman, jamak. Lebih banyak penderitaan kalau ikut Yesus itu. Halo, jujur dong. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu penderitaan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu rasa sukanya ada. Membalas kejahatan lebih jahat lagi. Puas kita, daging kita menyala-nyala. Kan begitu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi. Ini yang harus diceritakan kepada orang Kristen. Karena mengasihi Allah menjadi pelaku firman itu proses. Ulangi apa? Proses. Supaya kita Kristen sejati. Supaya kita Kristen apa? Saya ulangi lagi. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Jagung berapa lama? 3 bulan. Jati berapa lama? Saya pernah melayani cukup lama di Jepara. Salah satu itu yang senior, almarhum Pak Harun.
Dia termasuk pengusaha jati yang terbesar di Jepara. Saya bilang, Pak Harun, cari jati yang bagus di mana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur seperti dari Jawa Barat. Loh kenapa? Jati di tanah yang subur ditanam cepat besarnya. Cepat besarnya, kepadatan kayunya gak solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok loh. Ketawanya mengandung kepedihan nih. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh ya, supaya lambat tumbuhnya. Kenapa? Supaya kepadatannya solid. Oh, terus begitu dia tumbuh Pak Pendeta, ada cabangnya, potong supaya dia tetap lurus. Memotong cabangnya nggak bisa dipelajari di perguruan tinggi yang paling baik di bumi ini, harus di lapangan karena bisa gagal. Wow, sulit sekali. Ya. Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun? Iya. Kan Bapak bilang jati yang bagus. Oh, setelah 30 tahun baru panen. Belum Pak Pendeta. Oh belum. Jadi gimana? Setelah 30 tahun gali tanah melingkar batangnya berjarak lebih kurang 1 meter dari batang luar. Kenapa? Ketiga kali ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Matikan dia. Wow. Hidupku bukan aku lagi bilang, matikan si aku. Oh setelah mati baru panen. Belum. Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Wow. Kalau Bapak punya konek di Eropa, 1 batang bisa dihargai 1 miliar lebih. Jawab dong Bapak Ibu, mana lebih mahal, jagung atau jati? Makanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Kristen kita jangan Kristen sejagung, tetapi Kristen waraslah. Supaya Kristen sejati. Jangan sejagung cengeng. Jangan lagi suka sakit sembuh. Itu sejagung. Lumpuh berjalan. Itu sejagung. Seketika. Tetapi istri tunduk pada suami bagaimanapun pencak silat suaminya. Suami tetap mengasihi istri. Walaupun istri sampai mati tetap kurang hemat berkata-kata. Itu sejati. Kita tutup dengan Kisah Rasul 2. Ayat 18 sampai 20. Kisah para Rasul 2. Ayat 18 juga. Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul 14. 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini lebih kurang 2 bulan setelah Petrus menyangkal Yesus. Ini 2 bulan setelah Petrus menyangkal Yesus. Diperintahkan. Lebih kurang 1 bulan. Yesus bicara, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih kurang 1 bulan. Dilarang mereka karena diancam dibunuh. Ayat 19. Lihat Simon taat. Tetapi Petrus dan Yohanes, mantan pengecut, menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 20. Sebab gak mungkin bagi kami untuk tidak taat lagi berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Walaupun kami kau salibkan seperti Tuhan kami. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia taat. Akhirnya dia disalibkan terbalik. Ketika disalibkan seperti Yesus, dia bilang, tolonglah, aku terlalu hina seperti Yesus. Kalau boleh salibkanlah aku terbalik, karena aku nilaiku rendah dibandingkan Yesus. Akhirnya dia taat sampai mati, dibunuh, disalib terbalik, dan dia memaknai Jumat Agung yang benar, dia memaknai Paskah yang benar, dia memaknai tentang kenaikan Yesus ke surga dengan benar, dia memaknai respon pekerjaan Roh Kudus dengan benar.
taat sampai mati. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau engkau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ambil sikap Bapak Ibu. Ambil sikap Bapak Ibu. Mari kita ambil keputusan. Jangan lagi kagum dengan lumpuh berjalan, karena itu nilainya seketika. Jangan anti kesembuhan, tetapi sekaligus jangan fokus kesembuhan. Fokuslah proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Yaitu, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Yaitu, taat sampai mati. Ketidaktaatan, termasuk tidak taat mengasihi istri, tidak taat tunduk pada suami, tidak taat menghormati orang tua, itu jauh lebih serius daripada sakit kanker. Itu jauh lebih serius daripada nggak punya anak. Karena itu kalau kita tidak taat, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Tetapi Bapak Ibu, karena ketaatan itu tidak bisa seketika, maka kalau kau gagal, ulangi. Kalau kau gagal, ulangi. Kalau kau gagal, ulangi. Mau diproses oleh Tuhan. Akhirnya ketaatan itu menjadi kesukaan bagi kita sampai kita mati. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kanmu tinggi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan dengan iman. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana-Mu.
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Cara memuliakan Allah menurut Allah adalah ketika kita mengasihi Dia. Cara memuliakan Allah menurut Allah ketika kita taat menjadi pelaku firman-Nya sampai mati. Yesus kasih keteladanan, Petrus mengikuti sehingga dia memaknai ikutlah aku Kristen dengan setia menjadi pelaku firman sampai mati. Berbahagialah engkau kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan menjadi pelakunya. Ambil sikap, putuskan sungguh-sungguh Bapak Ibu, supaya kita menjadi Kristen sejati, mau diproses untuk menjadi pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ketika engkau angkat tangan tinggi-tinggi, ada ketidaktaatanmu ditegur, termasuk mengasihi istri, tunduk pada suami, menghormati orang tua, atau apapun perintah Tuhan. Ada kita ditegur, minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Karena ketidaktaatan lebih serius dari apapun permasalahan hidupmu. Daripada jenis penyakit apapun, dari masalah ekonomi apapun. Ketidaktaatan paling serius Bapak Ibu. Karena itulah artinya dosa. Karena itu membuat kita putus hubungan dengan Allah. Karena itu membuat segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Karena itulah membuat kita tidak bernilai, tidak berarti. Bahkan upah dosa adalah maut. Jangan lagi kompromi. Taat. Bukan karena kita suka. Bukan karena kita untung. Tetapi karena itulah yang Tuhan kehendaki, ketaatan sampai mati. Hendaklah dalam kehidupanmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Taat menjadi pelaku firman Tuhan seperti Yesus sampai mati. Orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami tidak kagum? Karena kebenaran firman malam ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Melainkan kami anak-anak pilihan yang sangat Kau cintai. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya Kau ubah tata nilai kami, paradigma kami, karakter kami, nilai-nilai kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami meresponi Jumat Agung Paskah, kenaikan-Mu ke surga dan pekerjaan Roh Kudus, untuk kami taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran sampai garis akhir. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan jangan lagi kami mengulanginya lagi. Untuk itu Roh Kudus, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman-Mu dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menjawab, jikalau Engkau mengasihi aku, Engkau menurut segala perintahku. Simon anak Yohanes, siapapun nama kami pada malam ini, apakah Engkau mengasihi aku? Tolong kami bisa menjawabnya dengan ketaatan pelaku firman
dimanapun dan kapanpun sampai garis akhir. Dalam kebenaran dasar inilah Tuhan, berkati Bapak Ibu, berkati perkawinan, berkati anak-anak, berkati rumah tangga demi rumah tangga. Karena orang tak tidak mengejar berkat tetapi dikejar berkat. Berkati mereka Tuhan. Hamba-Mu Ibu Nani, terus Kau berkati Tuhan. Sehingga makin banyak orang berkenan di hadapan Engkau melalui hidupnya, dan Engkau dimasukkan. Termasuk worship leaders, singers, pemain musik, penunjuk multimedia, siapapun yang ambil bagian. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam ketaatan sampai garis akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan